Saya nggak marah, sama sekali nggak marah. Buat apa saya marah? Ini kan baru salah satu dari 3 laga uji coba kan. Tapi saya sedih. Karena para pemain ini kan telah menjalani TC selama lebih dari 1 pekan. Mayoritas dari para pemain ini ya. Kok masih banyak sekali sih kesalahan? Kok mereka nggak ngerti sih apa yang perlu mereka lakukan di atas lapangan? Ini kan pemain-pemain profesional ya, bukan pemain-pemain amatir. Dan ada juga pemain-pemain senior yang justru juga melakukan banyak kesalahan. Kok nggak bisa sih para pemain Indonesia keluar dari pressure para pemain Libya? Jika teman-teman menilai bahwa Shin Tae-yong eksperimen, lah kenapa pelatih dari Libya gak eksperimen? Ya karena walaupun ini sebuah pertandingan uji coba, seperti yang juga saya jelaskan di konten match preview untuk pertandingan ini, para pemain harus bermain secara serius. Dan bagi seorang pelatih, pertandingan uji coba itu juga penting untuk melihat progres dari para pemain, untuk menyatukan para pemain di atas lapangan. Untuk bisa menyatukan para pemain di atas lapangan diperlukan yang namanya taktik. Nah, sulitnya di Indonesia ketika kita mengkritik permainan dari Timnas Indonesia atau mengkritik pelatih dari Timnas Indonesia, banyak yang akan marah, banyak yang akan baperan. Padahal faktanya kita perlu kritis. Kenapa kita perlu kritis? Karena kita ingin bahwa Timnas Indonesia kita maju. Jadi kita kritis dengan memberikan sudut pandang kita sesuai dengan teknis permainan. Jadi bukan berdasarkan sentimen atau bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Timnas kita di bawah Shin Tae-yong menderita kekalahan dengan 4 gol tanpa balas menghadapi Libya dalam laga pemanasan atau uji coba yang berlangsung di Stadion Titanic Mardan di kota Antalya, Turki. Memang agak menyesakan dan pasti bagi teman-teman juga kecewa dengan hasil ini, walaupun temanya masih mengusung bahwa ini uji coba. Ya. Dan lebih menggemaskan lagi, kekalahan atau gol-gol yang dihasilkan oleh pemain-pemain Libya itu lebih banyak blunder atau kesalahan dari pemain-pemain belakang kita. Ini kan persiapan buat Piala Asia, lawan Irak, lawan Vietnam, lawan Jepang. Ya. Mau main apa di sana kan harus disiapin dari sekarang nih. Jadi lawan Libya ini adalah cerminan nanti lawan Irak, Vietnam atau Jepang. Nah, kemarin itu mau main 4-4-2 seperti babak pertama atau mau main 4-3-3 seperti babak kedua. Nah, dua-duanya pun nggak jalan dengan maksimal. Jadi pertanyaannya, ini alarm besar. Kenapa saya bilang alarm besar kalau saya nggak maklum? Karena jarak ke Piala Asia udah dekat gitu loh. Kalau alasannya cek kondisi pemain, internal game aja. Karena menurut saya ketika tesnya di Turki lalu diagendakan 3 uji coba, itu bukan sekedar cek kondisi pemain. Uji coba itu pasti ada tujuannya, tidak sekadar cek kondisi pemain. Jadi ini begitu digelontor 4 gol kebobolan, alasannya cek kondisi pemain. Fans gak usah gelisah katanya kayak begitu. Jadi buat saya apa ya, ini seolah-olah kita publik bola Indonesia kayak orang bodoh gitu loh. Terima aja apa kata Shin Tae-yong. Nah itu yang menurut saya harus kita punya kesadaran. Ini alarm besar waktu kalah oleh Libya. Jadi kalau menurut saya ini masalah dasarnya dari Timnas Indonesia adalah dari segi taktik permainan. Which means kembali kepada pelatih lagi. Nah, apakah Shin Tae-yong sudah punya pola permainan yang akan dia pakai di Piala Asia nanti? Mungkin belum. Karena kan tampak kita tidak melihat ada struktur permainan dari Timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong sudah punya starting 11 untuk di Piala Asia? Mungkin sudah punya. Tapi dia kan tidak bisa memainkan semua pemain karena ada beberapa pemain yang bergabung dengan skuad kan terlambat. Jadi gak salah juga bagi Shin Tae-yong menentukan starting lineup dari awal. Gak salah. Karena pemain-pemain yang main adalah mayoritas pemain-pemain yang sebelumnya sudah lama menjalani pemusatan latihan di Turki. Tapi apa yang mereka lakukan? Kok banyak sekali sih kesalahan? Pemain di tengah seperti Maklok lebih banyak jumlah kesalahannya daripada key passes-nya. Sadil Ramdhani tidak banyak terlibat dalam proses membangun serangan. Padahal dia adalah pemain yang seharusnya bisa menjadi penghubung ke lini depan. Ricky Kambuaya sesekali saja keluar dari pressure, lebih banyak dia tertekan oleh para pemain Libya yang bermain secara kolektif dalam bertahan dan juga dalam menyerang. Jadi mereka ketika bertahan mempersempit ruang, melakukan man marking kepada pemain dari Timnas Indonesia yang coba untuk melakukan pergerakan tanpa bola dan melakukan pressing kepada pemain Timnas Indonesia yang menguasai bola. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta supporter untuk bersabar mengenai perkembangan anak-anak asuhnya.
Ini setelah pada beberapa pertandingan terakhir gagal mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada 4 pertandingan terakhir, timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 hasil imbang kontra Filipina. 3 laga lainnya berakhir dengan kekalahan saat melawan Irak dan Libya. Pastinya saya ingin mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan, namun selama ini skuadnya kurang, tapi pasti akan ada perkembangan dan akan lebih baik, kata Sintayong usai pertandingan uji coba melawan Libya, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2023, seperti dikutip dari Antara. Jadi saya mohon kepada para fans agar tidak terlalu terburu-buru akan perkembangan kita, jadi lebih bersabar karena sepak bola Indonesia akan lebih baik, sambungnya. Timnas Indonesia kalah tipis 1-2 dari Libya pada pertandingan uji coba kedua di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, tadi malam. Laga ini sebagai persiapan diri menjelang Piala Asia 2023 di Qatar. Pada pertandingan uji coba pertama, Selasa 2/1 lalu, Indonesia kalah telak 0-4 dari Libya. Sintayong mengaku secara hasil 2 pertandingan ini memang mengecewakan, namun anak-anak asuhnya terus menunjukkan perkembangan. Dia mengharapkan Jordi Amat dan kolega semakin baik ketika berlaga di Piala Asia 2023 melawan Irak, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Selama kita di Turki, kami hanya melakukan latihan fisik, belum ke latihan taktik. Hanya 1 hari sebelum pertandingan sempat latihan taktik sebentar, papar Sintayong. Memang antisipasi melawan Irak dan saya menggunakan formasinya. Pemain sudah bekerja keras. Di luar skor, saya lumayan puas dengan permainan pemain hari ini, sambungnya. Timnas Indonesia sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Yakob Sayuri saat melawan Libya. Namun, Libya dapat membalikkan keadaan lewat Ahmed Ekrawa dan Osama El Sarimi. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan terbang dari Turki menuju Qatar. Skuad Garuda masih akan melakoni 1 laga uji coba melawan Iran sebelum berlaga pada Piala Asia 2023. Timnas Indonesia masuk dalam grup D pada Piala Asia 2023. Pasukan Sintayong akan bersaing dengan tim kuat Jepang, Irak, dan sesama wakil Asia Tenggara, Vietnam. Berita selanjutnya, penampilan Timnas Indonesia pada laga uji coba Piala Asia 2023 kontra Libya mendapat pujian dari Roni Pangemanan. Pengamat sepak bola Indonesia ini menilai, kendati kalah, skuad Garuda sudah menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Kalau saya melihat dan membandingkan dengan laga pertama di mana kita kalah 0-4, ini jauh lebih baik, kata Roni Pangemanan, dalam kanal YouTube-nya, Bung Ropan. Bagaimana STY pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, Red belajar dari kekalahan telak pada laga pertama dan kali ini ia memainkan starting line-up yang menurut saya ini oke, sambungnya. Menurut pria yang karib disapa Ropan ini, Indonesia sempat membuat kejutan. Kejutan tersebut adalah keberhasilan skuad Garuda mencetak gol pada awal laga. Kita kebobolan 2 gol setelah mencetak 1 gol, mengejutkan pada babak pertama, kata Ropan. Sebelumnya, Indonesia harus kembali menelan kekalahan pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023 kontra Libya. Pada laga yang dihelat di Titanic Mardan Turki, Jumat 05.01, mereka kalah dengan skor 1-2. Dalam laga ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Yakob Sayuri pada menit ke-6. Namun, pada menit 10, Libya menyamakan kedudukan melalui Mukhtar Al-Sremi. Kemudian, pada menit 20, mereka berbalik unggul melalui gol Ahmed Ekrawa. Sementara, pada laga uji coba pertama, kontra Libya, Selasa 02.01 lalu, Indonesia kalah 4 gol tanpa balas. 4 gol Libya pada laga tersebut dicetak Ahmed Ekrawa, Omar Al-Khouja, juga Nurdin Al-Kulaib, dan Ala Al-Kajdar. Selain soal permainan para penggawa skuad Garuda, pujian juga dilontarkan Ropan terhadap komposisi tim pada laga uji coba kedua ini. Menurutnya, skema 3 back yang diusung Timnas Indonesia merupakan salah satu kunci apiknya permainan Indonesia. Ini, saya pikir menjadi kekuatan yang harus dimainkan STY pada pertandingan uji coba terakhir melawan Iran, kata Ropan. Skema ini juga bisa diteruskan dengan pertandingan di grup D Piala Asia, menghadapi Irak, Vietnam, dan Jepang, tandasnya.